Ukraina sudah kerahkan 1.000 perempuan untuk perang lawan Rusia. Ukraina sudah kerahkan 1.000 perempuan untuk perang lawan Rusia. Ukraina mengaku telah mengerahkan sekitar 1.000 perempuan untuk berperang melawan invasi Rusia. Mereka adalah sukarelawan yang mengajukan diri untuk berperang sejak invasi dimulai 24 Februari. Angka itu dipaparkan Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Dari 24 Februari hingga hari ini kami telah mengerahkan sekitar 1.000 perempuan. Mereka adalah yang datang secara sukarela dan menyatakan keinginan mereka untuk dimobilisasi. Katanya seperti dikutip Fox News. Menjelang invasi Rusia, anggota parlemen Ukraina merevisi undang-undang yang ada yang dapat mewajibkan perempuan berusia 18-60 tahun yang layak untuk dinas militer dan bekerja dalam profesi tertentu untuk berperang di militer Ukraina selama masa perang. Wajib militer untuk perempuan diperluas untuk memasukkan sejumlah besar profesi kualifikasi untuk pendaftaran wajib, termasuk antara lain pustakawan, jurnalis, musisi, dan psikolog. Wajib militer perempuan di Ukraina bukanlah hal baru dan perempuan telah bertugas di militer Ukraina sejak 1993 setelah kemerdekaan Kiev dan runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Tidak semua wajib militer perempuan akan ditempatkan di garis depan karena banyak yang secara tradisional membantu dengan dukungan logistik. Menurut organisasi advokasi Security Women pada tahun 2014, ketika Rusia pertama kali menginvasi wilayah Donbas, 257 perempuan diberikan penghargaan untuk layanan tempur mereka. 9 diantaranya diberikan secara anumerta. Terlepas dari kemampuannya untuk mewajibkan perempuan ikut dinas militer selama masa perang, Maliar mengatakan bahwa tidak seorang perempuan pun telah dimobilisasi secara paksa sejak 2014. Bahkan ketika Rusia melanjutkan serangannya terhadap Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan itu mengatakan tidak ada rencana untuk memperluas undang-undang tersebut lebih jauh lagi untuk memasukkan kelompok tambahan perempuan yang harus menjalani wajib militer. Presiden Volodymyr Zelensky telah mewajibkan semua pria berusia 18 sampai 60 tahun untuk tetap berada di Ukraina dan bersiap untuk bergabung dengan pasukan tempur. Prajurit kami membutuhkan dukungan ini, yang utama adalah mereka membutuhkan dukungan dari penduduk kami, katanya. Kami memiliki pasukan orang-orang kuat, pendudukan kami juga tentara yang kuat. Ketika perang dimulai, Ukraina memiliki sekitar 196.600 personil militer aktif bersama dengan 900.000 cadangan lain. Itu merupakan data Institut Studi Strategis Internasional. Pada tahun 2020, perempuan membentuk hampir 16% dari militer Ukraina, tetapi persentase ini kemungkinan telah diubah oleh banyaknya tentara cadangan yang dipanggil dalam perang melawan Rusia. Tidak jelas seberapa besar kekuatan tempur Ukraina dengan dimasukkannya wajib militer pria dan sukarelawan perempuan tambahan. Ukraina mengaku telah mengerahkan sekitar 1.000 perempuan untuk berperang melawan invasi Rusia. Mereka adalah sukarelawan yang mengajukan diri untuk berperang sejak invasi dimulai 24 Februari. Angka itu dipaparkan Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Dari 24 Februari hingga hari ini kami telah mengerahkan sekitar 1.000 perempuan. Mereka adalah yang datang secara sukarela dan menyatakan keinginan mereka untuk dimobilisasi. Katanya seperti dikutip Fox News. Menjelang invasi Rusia, anggota parlemen Ukraina merevisi undang-undang yang ada yang dapat mewajibkan perempuan berusia 18-60 tahun yang layak untuk dinas militer dan bekerja dalam profesi tertentu untuk berperang di militer Ukraina selama masa perang. Wajib militer untuk perempuan diperluas untuk memasukkan sejumlah besar profesi kualifikasi untuk pendaftaran wajib, termasuk antara lain pustakawan, jurnalis, musisi, dan psikolog. Wajib militer perempuan di Ukraina bukanlah hal baru dan perempuan telah bertugas di militer Ukraina sejak 1993 setelah kemerdekaan Kiev dan runtuhnya Uni Soviet pada 1991.
Tidak semua wajib militer perempuan akan ditempatkan di garis depan karena banyak yang secara tradisional membantu dengan dukungan logistik. Menurut organisasi advokasi Security Women pada tahun 2014, ketika Rusia pertama kali menginvasi wilayah Donbas, 257 perempuan diberikan penghargaan untuk layanan tempur mereka. 9 diantaranya diberikan secara anumerta. Terlepas dari kemampuannya untuk mewajibkan perempuan ikut dinas militer selama masa perang, Malyar mengatakan bahwa tidak seorang perempuan pun telah dimobilisasi secara paksa sejak 2014. Bahkan ketika Rusia melanjutkan serangannya terhadap Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan itu mengatakan tidak ada rencana untuk memperluas undang-undang tersebut lebih jauh lagi untuk memasukkan kelompok tambahan perempuan yang harus menjalani wajib militer. Presiden Volodymyr Zelensky telah mewajibkan semua pria berusia 18 sampai 60 tahun untuk tetap berada di Ukraina dan bersiap untuk bergabung dengan pasukan tempur. Prajurit kami membutuhkan dukungan ini, yang utama adalah mereka membutuhkan dukungan dari penduduk kami, katanya. Kami memiliki pasukan orang-orang kuat, pendudukan kami juga tentara yang kuat. Ketika perang dimulai, Ukraina memiliki sekitar 196.600 personil militer aktif bersama dengan 900.000 cadangan lain. Itu merupakan data Institut Studi Strategis Internasional. Pada tahun 2020, perempuan membentuk hampir 16% dari militer Ukraina, tetapi persentase ini kemungkinan telah diubah oleh banyaknya tentara cadangan yang dipanggil dalam perang melawan Rusia. Tidak jelas seberapa besar kekuatan tempur Ukraina dengan dimasukkannya wajib militer pria dan sukarelawan perempuan tambahan. Sebuah pengakuan berikut kesaksian mengejutkan muncul dari seorang anggota pasukan operasi khusus militer Ukraina, Vitaly Rostetsky. Rostetsky mengungkap kejahatan yang dilakukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam perang melawan militer Rusia. Rostetsky memberikan testimoni di dalam tahanan militer Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Ia memberikan kesaksian bagaimana satuannya diberikan misi untuk melakukan teror di kota Kherson, Oblast Kherson. Yang pertama, Rostetsky menyebut bahwa misi yang diberikan kepadanya dan rekan-rekannya dalam unit operasi khusus militer Ukraina turun langsung dari Zelensky. Tidak hanya memberi tugas, pemerintah Ukraina di bawah komando Zelensky juga mengawasi secara langsung misi yang dijalankan oleh Rostetsky dan pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina. Kurator saya pernah mengatakan bahwa pekerjaan dan kegiatan kami berada di bawah kendali Kiev. Hasilnya dilaporkan langsung ke Zelensky, ucap Rostetsky dikutip Viva Militer dari Sputnik. Kemudian, Rostetsky juga mengklaim pernah memberikan pertanyaan kepada rekan yang disebutnya sebagai kurator. Pertanyaan yang dikemukakan Rostetsky adalah soal perintah langsung Zelensky untuk membawa warga sipil Ukraina yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Akan tetapi, Rostetsky mengaku jika hingga hari ini dia tidak mendapatkan jawaban jelas terkait perintah pembunuhan massal warga sipil dari Zelensky. Saya sudah bertanya kepadanya bagaimana rasanya menerima perintah Zelensky untuk membunuh warga sipil, tetapi saya belum menerima jawaban yang jelas, kata Rostetsky.